Baik, adik-adik semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai persamaan kuadrat. Jadi, pembahasan pertama yang akan saya bahas adalah mengenai pengertian dari persamaan kuadrat. Jadi, persamaan kuadrat adalah sebuah persamaan polinomial atau suku banyak yang pangkat tertingginya adalah 2 atau berorder 2. Nah, salah satu contoh dari persamaan kuadrat misalnya 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, persamaan ini merupakan persamaan kuadrat karena persamaan ini memiliki pangkat tertingginya 2 atau ordernya 2. Sehingga ini bisa disebut dengan persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c itu sama dengan 0. Dengan nilai a, b, dan c itu merupakan bilangan real dengan nilai a itu tidak sama dengan 0. Lalu, untuk nilai x itu merupakan variabel atau nilai yang belum diketahui dan memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, untuk cara pertama yaitu dengan cara memfaktorkan. Jadi, cara memfaktorkan atau faktorisasi itu adalah mengubah penjumlahan suku-suku aljabar menjadi bentuk perkalian. Jadi, metode ini itu digunakan dengan cara mengubah bentuk persamaan kuadrat dari bentuk persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 itu menjadi rx dikurang p dikali sx ditambah q itu sama dengan 0. Nah, misalnya di sini saya memiliki contoh soal faktorisasi persamaan kuadrat. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 6x kuadrat ditambah 13x dikurang 5 sama dengan 0 adalah. Nah, untuk cara memfaktorkan ini kalian bisa menggunakan cara coba-coba, di mana misalnya persamaan kuadrat 6x kuadrat ditambah 13x dikurang 5 sama dengan 0. Itu pertama kita perhatikan dulu konstantanya, yaitu minus 5. Nah, kita bisa coba dulu dua angka yang bila dikalikan itu akan menghasilkan nilai minus 5. Jadi misalkan kita coba minus 1 dan 5. Maka dapat kita tulis di sini minus 1 di sini dan 5 di sini. Nah, selanjutnya, jika sudah kita perhatikan lagi nilai koefisien dari x kuadrat yaitu 6. Nah, kita coba lagi. Dua angka yang bila dikalikan itu hasilnya adalah 6. Misalnya 3 dan 2. Karena jika keduanya dikalikan itu hasilnya sama dengan 6. Lalu kita tulis 3x di sini dan nilai 2x di sini. Nah, di sini sekarang kita sudah mendapatkan pemfaktoran coba-coba yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan coba kali, maka hasilnya itu adalah 6x kuadrat ditambah 15x dikurang 2x dikurang 5 itu sama dengan 6x kuadrat ditambah 13x dikurang 5. Nah, sekarang kita cocokkan hasilnya dengan soal apakah sudah benar atau belum. Jika sudah benar, maka pemfaktoran ini bisa kita gunakan. Nah, misalnya pemfaktoran coba-coba yang kalian buat salah, itu kalian bisa mencoba pemfaktoran coba-coba dengan menggunakan angka yang lain sampai kalian mendapat nilai yang cocok. Nah, selanjutnya kita akan mendapat nilai pemfaktoran dalam kurung 3x dikurang 1 dikali dalam kurung 2x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, selanjutnya
kita ubah bentuk ini menjadi 3x dikurang 1 sama dengan 0 atau 2x ditambah 5 sama dengan 0. Kita hitung nilai masing-masing pemfaktorannya. Nah, yang pertama yaitu 3x dikurang 1 sama dengan 0, itu akan didapat 3x sama dengan 1. Maka nilai x itu sama dengan 1/3. Lalu untuk nilai pemfaktoran yang kedua, yaitu 2x ditambah 5 sama dengan 0. Maka akan didapat nilai 2x sama dengan minus 5. Lalu akan didapat nilai x itu sama dengan minus 5/2. Sehingga akan didapat akar-akar persamaan kuadratnya adalah minus 5/2, 1/3. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai cara yang kedua, yaitu dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Jadi, melengkapkan kuadrat sempurna itu adalah metode dengan mengubah bentuk umum itu menjadi bentuk kuadrat sempurna. Jadi bentuk kuadrat sempurna itu apa? Bentuk kuadrat sempurna itu misalnya contohnya seperti ini. X ditambah 1 kuadrat atau 2x dikurang 3 kuadrat. Nah, jadi bagaimana caranya mengubah bentuk umum yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 itu menjadi kuadrat sempurna? Baik, di sini saya akan mencoba mengubah bentuk dengan menggunakan rumus. Jadi pertama kita tulis dulu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, langkah pertama yaitu dengan memindah ruas nilai c. Jadi nilai c yang ada di ruas kiri itu kita pindah dulu ke ruas kanan sehingga rumusnya akan menjadi ax kuadrat ditambah bx sama dengan minus c. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah dengan menjumlahkan masing-masing ruas itu dengan nilai b/2 kuadrat. Jadi di ruas kiri itu ditambah b/2 kuadrat dan di ruas kanan juga ditambah b/2 kuadrat. Nah, jadi kita masukkan saja sehingga kita akan dapat di sini x kuadrat ditambah bx ditambah b/2 kuadrat sama dengan minus c ditambah b/2 kuadrat. Nah, lalu bentuk yang sudah kita dapat ini kita akan ubah bentuknya menjadi seperti ini. Dalam kurung x ditambah b/2 kuadrat sama dengan b/2 kuadrat dikurang c. Nah, maka akan didapat bentuk persamaan kuadratnya. Baik, agar kalian lebih paham mengenai penyelesaian persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna, di sini saya akan memberikan contoh soal. Nah, jadi misalnya tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat dikurang 2x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah dengan memindahkan nilai c yang ada di ruas kiri pindah ke ruas kanan. Jadi untuk persamaan ini nilai c-nya itu adalah minus 6. Nah, lalu minus 6 itu kita pindah ke ruas kanan. Jadi rumusnya akan menjadi x kuadrat dikurang 2x itu sama dengan 6. Nah, langkah selanjutnya yaitu dengan menjumlahkan masing-masing ruas dengan b/2. Nah, kita perhatikan b-nya di sini adalah minus 2. Tapi b yang kita masukkan pada masing-masing ruas itu tidak perlu menggunakan min. Jadi kita pakai saja 2/2 agar dia bisa membentuk kuadrat sempurna. Jadi kita gunakan 2/2. Asalkan masing-masing ruas itu sama, jadi itu diperbolehkan. Jadi misalkan di ruas kanan positif, maka di ruas kiri juga harus positif. Atau misalnya di ruas kiri negatif, maka di ruas kanan pun juga harus negatif. Nah, untuk ini kita gunakan positif. Sehingga rumusnya akan menjadi x kuadrat dikurang 2x ditambah 2/2 kuadrat sama dengan 6
ditambah 2 per 2 kuadrat. Nah, lalu selanjutnya kita bagi nilai 2 per 2 sehingga akan didapat x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 itu sama dengan 6 ditambah 1. Nah, langkah selanjutnya adalah mengubah bentuk persamaan ini menjadi kuadrat sempurna. Nah, caranya adalah dengan menggunakan rumus x ditambah b per 2 kuadrat. Nah, di sini kita masukkan saja x ditambah b per 2 itu sama dengan 2 per 2, 2 per 2. Nah, untuk ini kita gunakan b-nya minus, jadi minus 2 per 2 itu sama dengan minus 1, sehingga rumusnya menjadi x minus 1 kuadrat sama dengan 7. Nah, lalu nilai kuadrat ini kita pindah ruas ke ruas kanan, sehingga menjadi akar, jadi x dikurang 1 sama dengan akar 7. Nah, lalu maka kita akan dapat nilai x itu sama dengan plus minus akar 7 plus 1. Maka sehingga akan kita dapatkan nilai x1 sama dengan plus akar 7 ditambah 1 atau x2 sama dengan minus akar 7 ditambah 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah akar 7 ditambah 1, minus akar 7 ditambah 1. Selanjutnya adalah dengan metode rumus ABC. Jadi, metode ini yaitu dengan memanfaatkan nilai A, B, dan C dari suatu persamaan kuadrat untuk mendapat akar-akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, nilai X1 dan X2 itu dapat dicari dengan rumus seperti ini. X1,2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jadi, misalnya contoh soal rumus ABC. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurang 4X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, pertama, kita analisis dulu nilai A, B, dan C-nya. Nah, dari soal kita akan dapat nilai A itu sama dengan 1, nilai B sama dengan minus 4, dan nilai C sama dengan 2. Nah, langkah selanjutnya yaitu dengan tinggal memasukkan rumus ABC-nya saja, yaitu X1,2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A sama dengan, baik, kita tinggal masukkan saja nilai A, B, dan C-nya, itu maka akan didapat minus 4 plus minus akar minus 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 2 per 2 dikali 1, sehingga akan didapat 4 plus minus akar 16 dikurang 8 per 2 sama dengan 4 plus minus akar 8 per 2. Nah, akar 8 ini kita pecah lagi menjadi 2 akar 2, sehingga akan menjadi 4 plus minus 2 akar 2 per 2. Nah, 2 bisa kita coret sehingga akan didapat 2 plus minus akar 2. Nah, jadi nilai X1 itu sama dengan 2 plus akar 2 atau X2 sama dengan 2 dikurang akar 2.